Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang kehidupan umat Islam yang ada di negara Paman Sam, Amerika Serikat. Semoga bisa berguna untuk sahabat semua. Selamat menonton. Dari sekitar 332 juta jiwa lebih penduduk Amerika Serikat, terdapat 1% dari mereka adalah pemeluk agama Islam. Agama Islam di Amerika menjadi ketiga terbesar setelah Kristen dan Yahudi. Pada satu dekade terakhir, pembangunan rumah ibadah umat Islam atau masjid di Amerika Serikat juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah PCAM Amerika Serikat, Muhammad Rafiq Muzakir, jumlah Muslim di Amerika Serikat merupakan perkiraan kasar. Sebab tidak ada sensus di Amerika Serikat yang menanyakan agama penduduknya. Amerika sebagai negara dengan multikulturalisme yang tinggi menjadikan kehidupan di sana memiliki banyak corak, termasuk warna yang ada di agama Islam. Para pendatang penganut agama Islam di Amerika Serikat seringkali membawa corak budaya dari negara asalnya. Corak keberagamannya sangat dipengaruhi oleh asal-usul mereka masing-masing. Jadi istilahnya itu Islam back home. Kalau mereka orang Pakistan atau India atau Bangladesh, kalau mereka membangun masjidnya, ya dengan corak mereka, kebudayaan dari tempat masing-masing. Kehidupan di Amerika mendukung dan menjadi tempat pertemuannya banyak paham, corak budaya, dan lain sebagainya. Hal ini yang membedakan Amerika dengan negara-negara sekuler lainnya. Sebab di Amerika, orang masih bisa menggunakan identitas asal mereka dengan longgar. Kehidupan Muslim di Amerika memiliki masalah yang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Karena setiap komunitas Muslim pendatang membawa corak masing-masing negara asal. Akan berdampak pada sulitnya membedakan yang mana ajaran agama dan yang mana budaya. Sempitnya pergaulan yang hanya dengan komunitas asal ini juga terjadi pada diaspora Indonesia di Amerika. Kecenderungan ini memiliki dua sisi, yaitu baik untuk menjaga komunikasi dan budaya jati diri, namun kurang berhasil dalam membangun komunitas dan mempengaruhinya pada komunitas yang lebih luas. Hidup sebagai Muslim di Amerika tidak seburuk sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang Indonesia kebanyakan. Sebab hidup sebagai Muslim di Amerika tidak ubahnya seperti hidup di negara-negara sekuler lain, atau mungkin di Amerika lebih baik. Umat Islam di Amerika terus mengalami peningkatan dari segi jumlah pemeluknya. Komunitas Muslim telah mengambil bagian terpenting dari kehidupan publik Amerika Serikat. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya orang-orang Islam yang terpilih menempati posisi publik, seperti parlemen, baik tingkat kota maupun negara bagian. Bahkan di Amerika Serikat, ada juga yang terpilih menjadi seorang wali kota di negara bagian. Partisipasi Muslim pada lini kehidupan lainnya juga semakin meningkat. Misalnya di bidang perekonomian dan pendidikan, warga Muslim banyak mengambil peranan signifikan. Bahkan di sektor keamanan, komunitas Muslim berpartisipasi di kepolisian, militer, termasuk dunia intelijen. Tapi hal lain yang menjadi perubahan itu adalah karena meningginya rasisme dan kekerasan dari kelompok radikal putih. Saya kira ini membuka mata warga Amerika bahwa yang radikal itu bukan hanya orang Islam. Justru yang paling berbahaya adalah mereka dari kalangan white supremacy. Survei Brookings menyebutkan bahwa pandangan positif terhadap Muslim terus meningkat, terlebih setelah Donald Trump meninggalkan Gedung Putih.
Sejak saat itu, Islamofobia di Amerika Serikat mengalami penurunan drastis. Lebih-lebih kedekatan Presiden Joe Biden dengan tokoh-tokoh Muslim di Amerika Serikat membuat pandangan positif terhadap Muslim semakin baik. Ya, Islamofobia menurun drastis di masa Biden. Hal itu karena memang Donald Trump tidak saja dalam kebijakan anti-Islam, misalnya Muslim ban, tapi juga karakter pribadinya yang memang selalu anti-Islam, katanya. Pengamat Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Siswanto menilai semakin meningkatnya persepsi positif penduduk Amerika terhadap Muslim tak lepas dari gaya kepemimpinan Presiden Joe Biden yang menghargai kemajemukan di Amerika Serikat. Ini sangat berbeda dibandingkan era kepemimpinan Donald Trump yang sangat rasis terhadap umat Muslim. Menurut Siswanto, itu turut mempengaruhi persepsi pandangan publik Amerika terhadap Muslim Amerika yang tidak begitu baik dibandingkan era Joe Biden. Biden berangkat dari Partai Demokrat. Calon yang berangkat dari Demokrat cenderung lebih menghargai hak-hak orang lain, lebih menghargai demokrasi, menghargai kemajemukan termasuk sikap mereka kepada Muslim. Saya kira berpengaruh jadi ketika pimpinannya memberikan respon positif terhadap eksistensi orang-orang Islam di sana. Itu akan berpengaruh terhadap opini publik di Amerika Serikat di sana juga, dibandingkan dengan tipe yang cenderung rasis, katanya. Siswanto mengatakan, Joe Biden dan para elit Amerika Serikat dari Partai Demokrat lebih memberikan apresiasi terhadap semua golongan termasuk orang-orang Islam di Amerika Serikat. Biden juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan komunitas Muslim di Amerika Serikat. Sementara Trump justru semakin membuat jarak dengan organisasi-organisasi Islam, terlebih setelah secara provokatif mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada sisi lain, Siswanto melihat model dakwah orang-orang Muslim di Amerika Serikat mempengaruhi persepsi positif penduduk Amerika Serikat terhadap Muslim. Dia mencontohkan pada komunitas Muslim Indonesia di Amerika yang berhasil membangun komunikasi yang baik dengan berbagai tokoh agama di Amerika serta menunjukkan ajaran Islam yang moderat. Mereka melihat sendiri akan sampelnya. Ternyata orang Islam itu tidak seperti yang digambarkan oleh pandangan sebagian orang kulit putih yang disebut kejam, terorisme, dan sebagainya. Ternyata faktanya mereka biasa dan lebih damai. Jadi beberapa kasus interaksi individual antara orang Islam dengan orang-orang kulit putih non-Muslim di sana itu juga menimbulkan rasa care terhadap orang-orang Islam itu sendiri, katanya. Menurut survei Research Center pada 2014 lalu, sebanyak 0,9% warga dewasa Amerika Serikat memeluk agama Islam. Sebelumnya pada tahun 2011, lembaga yang sama menemukan ada 1,8 juta orang Islam dewasa di Amerika Serikat. Adapun total Muslim dari segala usia di Amerika Serikat adalah 2,75 juta jiwa. Survei 2011 itu dilakukan Pew Research Center dengan menggunakan bahasa Inggris, Arab, versi atau Urdu. Dengan demikian, angka tersebut masih mencakup warga Amerika Serikat yang merupakan keturunan orang Asia Selatan atau Timur Tengah. Tepatnya sebanyak 63% dari total umat Islam di Amerika Serikat adalah imigran. Namun survei Pew Research Center pada April 2015 lalu memprediksi kenaikan pesat jumlah penduduk Islam di Amerika Serikat. Pada 2010, warga Amerika Serikat yang menganut Islam berjumlah 2,77 juta jiwa dari total populasi sebanyak 310,38 juta jiwa. Pada tahun 2020, angka itu bergerak menjadi 3,85 juta jiwa pemeluk Islam. Total populasi 335,03 jiwa orang Amerika Serikat. Pada 2050 nanti, jumlah orang Islam Amerika Serikat diprediksi mencapai 8,09 juta jiwa dari total populasi 394,35 juta jiwa.
Pergerakan hingga 2050 ini melampaui yang terjadi pada agama Yahudi sebagai agama mayoritas kedua di negeri asal Paman Sam itu. Demikianlah sekilas info tentang perspektif dan aktivitas umat Islam di Amerika Serikat, serta bagaimana pandangan warga Amerika Serikat terhadap agama Islam di sana sekarang ini. Semoga Islam semakin diterima di manapun umat Islam berada, serta mudah-mudahan ulasan video ini bisa menambah cakrawala sahabat alam semua dan bisa bermanfaat hendaknya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih bagi sahabat yang telah menonton dan mensupport video kami ini. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.